Selamat malam, perkenalkan nama saya Liston Malau dengan NIM 642111469 dari kelas 644C37, mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Hari ini saya akan presentasi dengan judul Desain Produk dan Jasa. Pengertian desain produk dan jasa itu merupakan proses merancang dan mengembangkan produk atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memaksimalkan nilai bisnis. Di sini ada beberapa aspek penting dalam desain produk dan jasa. Yang pertama itu memahami kebutuhan konsumen. Sebelum merancang produk atau jasa, penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian pasar dan wawancara dengan calon konsumen. Yang kedua itu fokus pada fungsi dan kinerja. Produk atau jasa harus dirancang dengan fokus pada fungsi dan kinerjanya, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Yang ketiga itu desain estetika. Selain fungsi dan kinerja, desain estetika juga penting dan menarik perhatian konsumen. Desain harus estetis dan menarik. Yang keempat itu kemudahan penggunaan. Produk atau jasa harus dirancang dengan kemudahan penggunaan sebagai fokus utama. Kemudahan penggunaan dapat meningkatkan pengalaman konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kelima itu kualitas. Kualitas produk atau jasa juga sangat penting. Produk atau jasa yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai bisnis. Dan biaya produksi dan harga jual produk atau jasa juga harus diperhitungkan dalam desain produk dan jasa. Desain yang efisien dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan bisnis. Yang ketujuh itu inovasi. Inovasi itu merupakan kunci untuk terus berkembang dan bersaing di pasar yang kompetitif. Desain produk dan jasa harus inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Di sini ada metode yang digunakan dalam desain produk dan jasa. Yang pertama itu wawancara dengan konsumen. Wawancara dengan konsumen itu merupakan metode yang paling umum digunakan dalam desain produk dan jasa. Melalui wawancara, perancang dapat memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan konsumen. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui survei online. Yang kedua itu ada survei pasar. Survei pasar itu dapat membantu perancang untuk memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen yang berkembang. Survei dapat dilakukan secara online atau offline. Yang ketiga itu analisis persaingan. Analisis persaingan dapat membantu perancang memahami produk atau jasa yang serupa yang sudah ada di pasar. Analisis persaingan dapat memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan produk atau jasa yang ada, sehingga perancang dapat mengembangkan produk atau jasa yang lebih baik. Dan di sini ada prototyping. Prototyping itu merupakan proses membuat model atau mockup produk atau jasa yang dapat membantu perancang memahami bagaimana produk atau jasa akan bekerja dan terlihat di dunia nyata, dan dapat dilakukan secara manual dan menggunakan perangkat lunak. Yang kelima itu pengujian produk. Pengujian produk dapat membantu perancang memastikan produk atau jasa dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi kebutuhan konsumen. Pengujian produk dapat dilakukan melalui tes fungsional, tes keamanan, dan tes penggunaan. Penting untuk menggabungkan beberapa metode di atas dalam proses desain untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen serta sesuai dengan tren pasar dan persaingan yang ada. Di sini ada latihan soal yang pertama, sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk perhatian, perolehan, pemakaian, atau untuk konsumsi, dan yang mungkin bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan definisi produk menurut jawabannya adalah ahli pemasaran. Yang kedua itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau oleh alam ditawarkan untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dilihat, untuk dialami, atau untuk diolah kembali merupakan definisi produk. Yang ketiga, produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksi disebut dengan robust design. Yang keempat itu sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik itu disebut brainstorming. Yang kelima itu umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan itu disebut dengan umur teknis. Di sini ada esai yang pertama itu, Anda adalah manajer pada divisi produk. Anda diminta membuat analisis SWOT
untuk produk yang baru dalam perusahaan Anda. Anda diberi kebebasan menentukan sendiri jenis produk, pangsa pasar, segmen pasar Anda, analisa secara mendalam berkaitan dengan SWOT, dan gambaran siklus merancang produk sesuai dengan pola perancangan produk sesuai gambar di bawah ini. Itu ada input, conversation process, output, produk apa, bagaimana pasarnya. Di sini jawabannya, produk yang dipilih itu aplikasi mobile untuk mempermudah manajemen keuangan rumah tangga. Pangsa pasarnya itu pasar global. Segmen pasarnya itu orang dewasa usia 25-50 tahun yang ingin mengelola keuangan pribadi dan rumah tangga dengan lebih efisien dan efektif. Nah, di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama itu kekuatan. Fitur-fitur inovatif yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengelola keuangan pribadi dan rumah tangga mereka. Dan desain aplikasi yang user-friendly, dan kemampuan untuk menyimpan data pengguna dengan aman dan terjamin. Kelemahannya itu persaingan yang ketat di pasar aplikasi mobile keuangan, dan tidak adanya reputasi merek di pasar aplikasi keuangan. Untuk peluang, pertumbuhan pasar aplikasi mobile yang terus meningkat, kemampuan untuk menargetkan pasar global. Ancamannya ada peraturan dan persyaratan hukum yang ketat untuk aplikasi mobile, kemampuan persaingan untuk meniru produk dan menawarkan fitur yang serupa. Siklus merancang produk. Tahap yang pertama itu penetapan tujuan dan riset pasar. Mengidentifikasi tujuan produk dan melakukan riset pasar untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen potensial. Melakukan survei online dan wawancara dengan target pasar. Yang tahap kedua itu perencanaan dan pengembangan produk. Mengembangkan konsep produk, mengembangkan sketsa kasar dan mendesain prototipe. Yang ketiga itu melakukan uji coba internal pada prototipe. Tahap ketiga itu ada pengujian dan evaluasi, melakukan pengujian produk pada kelompok beta tester, mengumpulkan umpan balik dari pengguna beta tester, mengevaluasi data pengujian dan menyesuaikan produk jika diperlukan. Yang tahap keempat itu peluncuran produk, menyiapkan pemasaran dan strategi penjualan, melakukan peluncuran produk secara resmi di pasar, memantau kinerja produk, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Tahap kelima, pemeliharaan dan perbaikan. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada produk untuk memastikan kehandalan dan kinerja yang optimal, dan terus memantau umpan balik dari pengguna dan mengimplementasikan perbaikan sesuai kebutuhan. Untuk soal esai nomor 2, yaitu BlackBerry pernah merajai produk telepon seluler dengan aplikasi serta desain produknya. Bahkan sempat menjadi trend center penggunaan telepon pintar. Namun masa kejayaan BlackBerry tidak lama dan akhirnya memutuskan menutup bisnis utamanya sebagai produsen telepon pintar dan aplikasi komunikasi. Anda diminta untuk dapat menganalisa siklus hidup produk ini dengan langkah tahap perkenalan, pertumbuhan, kejenuhan, dan penurunan. Oke, tahap perkenalannya. Pada tahap perkenalan, produk BlackBerry memulai debutnya di pasar telepon seluler pada tahun 1999 dengan model BlackBerry 850. Produk ini didesain khusus untuk pasar korporat dengan fitur-fitur canggih seperti email, kalender, dan pengelolaan kontak yang lebih baik. Pada tahap ini, persaingan di pasar telepon seluler masih relatif rendah dan BlackBerry memiliki keunggulan yang jelas dalam pasar korporat. Yang kedua itu tahap pertumbuhannya. Pada tahap pertumbuhan, produk BlackBerry mendapatkan popularitas yang besar pada tahun 2003 dengan peluncuran model BlackBerry 7230. Model ini adalah yang pertama dari seri BlackBerry 7200 dan memiliki layanan email yang lebih cepat dan lebih baik. Pada tahap ini, BlackBerry mulai meluaskan pasarnya dengan mengeluarkan produk-produk baru dan menargetkan pasar konsumen selain pasar korporat. Tahap kejenuhan. Pada tahap kejenuhan, BlackBerry mengalami peningkatan persaingan yang signifikan di pasar telepon seluler. Persaingan yang ketat ini datang dari produsen telepon seluler seperti Apple dan Samsung yang menawarkan produk-produk dengan fitur dan teknologi yang lebih inovatif. Pada tahap ini, BlackBerry berjuang untuk mempertahankan pangsa pasarnya dan mempertahankan keunggulan yang telah dimilikinya sebelumnya. Pada tahap penurunan, pada tahap ini BlackBerry menghadapi masalah finansial yang serius dan kehilangan pangsa pasarnya secara signifikan.
kehadiran platform mobil baru seperti iOS dan Android telah membuat BlackBerry sulit bersaing. Pada tahap ini, BlackBerry memutuskan untuk menutup bisnis utamanya sebagai produsen telepon seluler dan aplikasi komunikasi pada tahun 2016. Di sini ada evaluasi kesalahan dan keberhasilan setiap tahap. Yang pertama itu pada tahap perkenalan, keberhasilan BlackBerry pada tahap ini adalah berhasil menciptakan sebuah produk yang baru, mampu memberikan nilai tambah bagi pasar korporat. Kelemahan pada tahap ini, fokus yang terlalu khusus pada pasar korporat yang membuat perusahaan ini kurang siap menghadapi persaingan yang muncul di pasar konsumen. Yang kedua itu tahap pertumbuhan. Keberhasilan BlackBerry pada tahap ini adalah mampu memperluas pangsa pasarnya dengan peluncuran produk-produk baru dan menargetkan pasar konsumen selain pasar korporat. Kelemahan pada tahap ini adalah kurangnya inovasi dan penemuan fitur baru yang mampu bersaing dengan persaingan yang muncul. Dan pada tahap kejenuhan, keberhasilan BlackBerry pada tahap ini adalah memiliki pangsa pasarnya yang signifikan dan memiliki basis pengguna yang loyal. Kelemahan pada tahap ini adalah gagalnya mengantisipasi persaingan yang muncul dan kurangnya inovasi dan penemuan fitur baru. Yang keempat itu tahap penurunan. Kelemahan BlackBerry pada tahap ini adalah gagalnya bersaing dengan platform mobile baru yang muncul seperti iOS dan Android. Keberhasilan BlackBerry pada tahap ini adalah mencoba beradaptasi dengan pasar yang semakin berubah dengan mengeluarkan produk-produk baru seperti BlackBerry 10. Namun upaya ini tidak berhasil dan akhirnya BlackBerry memutuskan untuk menutup bisnis utamanya sebagai produsen telepon seluler dan aplikasi komunikasi. Demikian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat malam.